Selamat malam jemaat yang terkasih. Hari ini Rabu 13 Oktober 2021 kita berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan, ibadah keluarga dengan jemaat GPIB Bajem Surya Kasih yang ada di Tembilahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber kasih dan rahmat, terima kasih atas kasih sayang Tuhan bagi kami, khususnya jemaat-Mu yang merindukan firman Tuhan di malam ini Bapa. Lihatlah kami keluarga ini berkumpul bersama-sama, ingin bersehati, belajar dari firman Tuhan yang akan dibacakan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau mengurapi kami melalui Roh Kudus, agar hidup kami diperbaharui dan firman Tuhan dapat kami pahami dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita bacakan dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai 9 mengatakan, "Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Salam jemaat yang terkasih, selamat malam. Semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian diberikan Tuhan kesehatan, damai sejahtera, berkumpul bersama keluarga di malam ini. Hari ini tema firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui sabda bina umat dan sabda gereja adalah iri hati dan perselisihan sebagai tanda manusia duniawi. Bapak Ibu Saudara, jemaat Kristus, jemaat yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus di Korintus adalah jemaat yang bisa menjadi suatu refleksi bagi kita sebagai jemaat di masa kini. Bahwa merawat, memelihara, dan menjaga hidup persekutuan jemaat agar tetap utuh dan sehat ternyata bukanlah urusan yang gampang. Diperlukan kesadaran semua pihak, baik sebagai pemimpin maupun warga jemaat, harus menjaga kebersamaan dan kedewasaan rohani. Pelayanan yang dilakukan oleh setiap pemimpin dalam jemaat haruslah menuntun seluruh umat agar dapat bertumbuh dalam kedewasaan iman yang secara rohani dan harus nampak dalam hidup jemaat yang saling mengasihi. Dan cara hidup umat yang tidak dewasa secara rohani terlihat dalam sikap
iri hati dan perselisihan yang akan berujung pada perpecahan jemaat. Maka malam ini kita mau belajar dari Rasul Paulus dalam pelayanannya ke Korintus. Bagaimana beliau mengatasi situasi perpecahan di dalam jemaat yang terjadi karena iri hati dan perselisihan yang merupakan cikal bakal terjadinya pengkotak-kotaan atau penggolong-golongan jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, warga jemaat yang terkotak-kotak, warga jemaat yang berkelompok-kelompok adalah warga jemaat yang tidak sehat dalam suatu jemaat. Dan Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus karena dia menganggap jika ini berlangsung terus-menerus akan berpotensi terjadinya perpecahan yang sangat luas. Maka Paulus menasihati bahkan mengkritik dengan keras cara hidup jemaat yang masih sangat dikuasai oleh manusia duniawi. Apa sajakah perpecahan yang pernah terjadi dalam jemaat di Korintus? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, setidaknya dalam pasal yang ketiga ini Paulus mau menceritakan 3. Yang pertama, kala itu jemaat Korintus kehidupan rohaninya belum dewasa. Maka Paulus mengatakan dalam ayat yang pertama, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Maka susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Karena jemaat yang belum dewasa secara rohani tidak layak mendapat makanan keras. Dia hanya bisa menerima susu. Susulah yang kuberikan kepadamu. Selanjutnya di ayat yang ketiga, Paulus berkata, kalau kamu masih manusia duniawi, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu jemaat, iri hati dan perselisihan adalah tanda manusia duniawi yang dapat merusak persekutuan di dalam gereja. Ditambah adanya lagi perselisihan, iri hati dan perselisihan adalah 2 kebiasaan buruk yang terjadi yang menyebabkan jemaat-jemaat di kala itu tidak lagi harmonis. Di ayat yang ketiga dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu yang terkasih, kritik pedas Paulus dalam kedua ayat itu sekaligus mengungkapkan penyebab terjadinya perpecahan, perselisihan yang terjadi dalam jemaat berasal dari iri hati dan dengki seorang terhadap yang lain. Dan itu juga disebabkan karena adanya cara jemaat yang terlalu memuji-muji atau mengagung-agungkan atau mengidolakan pemimpin mereka yang dianggap berjasa dan hebat. Di ayat yang keempat diceritakan, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat ini mau mengajak Bapak Ibu kepada kita juga, dan khususnya saat itu, di konteks saat itu kepada jemaat Korintus, ketika mereka terlalu mengidolakan pimpinan kelompoknya. Sebagian jemaat percaya Kristus di bawah pimpinan Apolos, dan yang sebahagian lagi ada jemaat pengikut Kristus dari pimpinan Paulus. Akibat adanya perselisihan ini, perbedaan ini di antara kedua pemimpin yang mereka idolakan, maka
mereka semakin berpotensi untuk menjadi tidak harmonis. Apa kata Paulus di ayatnya yang kelima? Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mengidolakan pemimpin, menyanjung dan memujinya secara berlebihan adalah sifat manusia duniawi. Paulus mengingatkan jemaat bahwa Apoloskah, Pauluskah adalah pelayan Tuhan dan masing-masing mereka memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda sebagai pemimpin. Menanam merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada Paulus, sedangkan Apolos bertugas menyiram. Menanam dan menyiram penting, tetapi Paulus menjelaskan bahwa ada yang lebih penting dalam suatu persekutuan. Menanam dan menyiram adalah pekerjaan pelayan Tuhan di dalam persekutuan, tetapi harus ada benih firman Tuhan, benih yang harus ditanamkan. Jika sudah ada benih, maka menanam dan menyiram adalah tugas memang penting. Tetapi tahukah kita, Paulus mengingatkan bahwa benih akan dapat bertumbuh. Dan siapakah yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan itu adalah Allah. Ayat yang ke-6, aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah siapa yang menanam, siapa yang menyiram, tetapi yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu jemaat, Korintus mau mengingatkan bahwa tugas dan pelayanan pemimpin dalam gereja itu penting, dan setiap pemimpin memiliki talenta dan karunia yang berbeda. Tapi satu hal yang jauh lebih penting adalah firman Tuhan yang telah ditaburkan akan tumbuh itu hanya karena kehendak Tuhan. Allah yang memberi pertumbuhan itu, apakah kelak benih yang ditanam dan disiram itu akan tumbuh dan berbuah. Di ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus menasihati jemaat agar kembali bersatu, menyadarkan jemaat agar menghilangkan sikap iri hati, dengki, dan mengingatkan jemaat bahwa siapapun pemimpinnya itu adalah pemimpin yang dipercayakan Tuhan. Setiap pemimpin memiliki talenta, setiap pemimpin memiliki karunia-Nya, dan setiap pemimpin memiliki hal yang patut untuk dibanggakan. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh terlalu memuja, mengidolakan, terlalu menghayati kepemimpinan, sehingga jika itu kita sandingkan dengan kepemimpinan lain yang ada di dekat sekeliling kita, itu akan menimbulkan potensi iri hati dan dengki. Karena sekali lagi masih banyak orang yang hidup secara duniawi, masih banyak orang yang belum mengalami pertumbuhan rohani, dan itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Di ayatnya yang ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus, Apolos adalah rekan sekerja Allah. Pelayan Tuhan adalah rekan sekerja Allah. Mereka harus bersama-sama dalam pelayanan. Ya, dalam konteks kepemimpinan Kristen, pemimpin itu bukanlah seorang yang memberikan perintah atau mengelola suatu komunitas gereja sesuai dengan kehendaknya sendiri. Melainkan seorang pemimpin dalam komunitas gereja adalah seorang pelayan Tuhan yang harus melayani umat Tuhan sesuai dengan talenta yang ada padanya. Marilah kita mencoba berrefleksi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan tentang
kualitas kerohanian kita. Di malam ini, firman Tuhan ini sekali lagi mau mencoba kita, menggugah kita tentang munculnya perpecahan di gereja yang ternyata tidak hanya terjadi di zaman saat ini, juga pernah terjadi di zaman Rasul Paulus. Pada saat ini gereja sedang berusaha mencari pelayan-pelayan Tuhan dengan segala talentanya. Ya, tetapi tidak semua gereja memiliki pelayan-pelayan Tuhan atau pemimpin-pemimpin yang dapat menggugah kehidupan rohani jemaatnya. Semua jemaat sesungguhnya adalah ladang Tuhan yang harus disiram dan ditanam dengan benih yang diberikan oleh Tuhan. Maka diperlukan kerjasama setiap pemimpin gereja. Kita semua jemaat Tuhan memiliki talenta dan karunia itu. Khususnya kami mau mengajak kita semua jemaat Tuhan yang terkasih bahwa setiap pelayan-pelayan mulai dari pengurus pelkat, panitia-panitia perayaan gerejawi, diaken, penatua, kakak layan adalah pemimpin-pemimpin yang telah dipercayakan Tuhan untuk menyiram dan menanam di ladang Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa yang kita lakukan itu bukanlah karena kehebatan kita. Ada Tuhan sang punya ladang. Pertumbuhan iman jemaat adalah tanggung jawab kita untuk menyiram dan menanam. Tetapi Tuhan adalah sang penentu untuk pembangunan tubuh Kristus dalam suatu jemaat. Jika kita melihat ada pelayanan dalam gereja, maka kita fokus aja sama pelayanannya. Jangan kita fokus kepada pelayannya. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat, pelayanan yang ada di gereja, kita fokus pada pelayanannya, bukan pada pelayannya. Marilah kita sebagai warga jemaat senantiasa membangun kehidupan berjemaat dalam kesejukan dan kedamaian. Marilah kita tanggalkan cara-cara duniawi yang dapat merusak persekutuan kesombongan dan iri hati yang telah dimiliki oleh jemaat Kristus. Kejadian yang terjadi di sana ternyata masih relevan jika kita masih bersikap iri hati dan dengki terhadap pelayan-pelayan kita di sekeliling kita. Hanya satu yang dapat mengatasi masalah tersebut Bapak Ibu jemaat, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati sebagai pelayan. Kita harus menjadi pelayan yang mengalami pertumbuhan rohani dan kedewasaan rohani. Karena kita memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan benih yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus sekali lagi mengajak kita, mengingatkan kita bahwa Paulus dan Apolos dan rasul-rasul lainnya adalah bersama-sama dalam suatu pekerjaan yang besar dan mulia. Mereka tidak akan mungkin melakukan perselisihan. Mereka akan selalu bergandengan tangan karena semua pelayan gereja adalah teman sekerja Allah. Marilah kita semua menjadi pelayan Tuhan. Marilah kita semua membuang kehidupan dunia kita. Biarlah kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani. Karena sekali lagi menjadi pelayan itu adalah alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memampukan Bapak dan Ibu Saudara dan semua pelayan Tuhan di GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan untuk dapat bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang setia dan rendah hati. Amin.